Halo teman-teman SMA Negeri 1 Yogyakarta. Hari ini teman-teman akan menonton video edukatif tentang pentingnya mencegah perilaku merokok. Jargon kita hari ini, merokok gak keren ah. Video ini dipersembahkan oleh kami, Komunitas Peduli Penyalahgunaan Narkoba. Moto kami adalah All Because We Care. Kami percaya bahwa bersama kita bisa mencegah penyalahgunaan narkoba. Lalu, tunggu apa lagi? Ayo bersama cegah penyalahgunaan narkoba. Bergabunglah dengan kami, kunjungi sosial media kami dan lihat apa saja yang kami lakukan untuk melakukan gerakan ini. Kami punya Twitter, Instagram, email, Facebook, dan YouTube. Kamu bahkan bisa menonton ulang video ini dan jangan lupa klik like dan bagikan ke orang lain yang kamu sayang. Tahukah kamu, dalam satu batang rokok terkandung 4.000 senyawa kimia, di antaranya ada 400 zat berbahaya dan 42 zat penyebab kanker. Kenapa ya rokok dapat membuat ketagihan? Karena di dalamnya ada tembakau yang mengandung nikotin yang saat dihisap dalam 4-10 detik bisa memberikan rasa tenang sementara waktu. Ini yang membuat orang senang merokok. Tahukah kamu, dari seluruh perokok di Indonesia, 51% diantaranya adalah pria, 3,6% wanita, dan 41% remaja dan anak di bawah umur. Dari total tersebut, 13,9% diantaranya mengalami kematian akibat merokok. Angka ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Tahukah kamu, Indonesia menduduki urutan pertama dengan jumlah perokok remaja tertinggi di ASEAN, di mana 3 dari 5 anak tertarik untuk merokok karena menonton iklan rokok di TV. Menurut WHO Global Youth Tobacco Survey, 20% dari pelajar SMP sudah pernah merokok loh. Hal ini tentu saja bukan prestasi yang perlu dibanggakan dari negara kita. Sebagian dari kalian pasti bertanya-tanya, emang apa salahnya sih merokok? Sedikit yang kalian tahu, ternyata banyak banget loh bahayanya merokok. Lalu, tanpa berlama-lama, ayo kita cari tahu apa bahaya merokok dan kenapa sebaiknya kalian tidak boleh coba-coba untuk merokok. Kalau kamu merokok, kamu akan jauh lebih berisiko terkena penyakit jantung seperti stroke dan gangguan pernafasan hingga kanker paru-paru. Padahal, stroke diketahui sebagai penyebab kematian tertinggi dengan nilai 15,41%. Mengerikan bukan hal ini? Makanya jangan coba-coba merokok ya. Lalu, kenapa orang mau merokok? Awalnya muncul rasa penasaran, gimana ya rasanya merokok? Lalu muncul pikiran, apa dicoba ya? Toh kan cuma sekali, gak apa-apa lah ya. Saat dicoba sekali ternyata menyenangkan, yang dikira sekali lalu berubah menjadi berkali-kali. Di saat kamu sadar, kamu sudah menjadi pecandu rokok. Lalu saat kamu mau berhenti, ternyata itu susah banget untuk dilakuin. Siklus inilah yang membuat seseorang terjebak dengan kebiasaan merokok. Habis ini, kita akan bahas lebih dalam tentang 4 hal ini. Kenapa ya bisa terjadi seperti ini? Berdasarkan usia, anak-anak di bawah umur dan remaja memiliki rasa penasaran yang tinggi. Rasa penasaran tersebut bisa berasal dari beberapa hal, misalnya pengaruh lingkungan seperti lingkungan pertemanan dan lingkungan keluarga, karena dari mereka ada yang merokok. Atau karena menonton konten di TV seperti iklan rokok, sinetron, atau film-film yang memunculkan adegan merokok dan lain-lain. Dari hal-hal tersebut, mungkin akan timbul pemikiran bahwa merokok merupakan sesuatu yang keren, terutama bagi remaja pria. Umumnya, mereka akan timbul perasaan gagah yang membuat mereka merasa dewasa karena telah mengalami pengalaman baru. Apabila anak-anak di bawah umur dan remaja sering menyaksikan perilaku merokok, akan muncul pikiran-pikiran seperti, apa ya rasanya merokok? Kenapa orang-orang tersebut suka merokok? Apakah menyenangkan? Karena mereka merupakan kelompok usia yang sering bertindak tanpa berpikir panjang, maka mulailah mereka melakukan aksi coba-coba. Yang kedua adalah coba-coba. Tahukah kamu, Indonesia merupakan satu dari 3 negara ASEAN yang mengizinkan penjualan rokok dalam kemasan kecil, yaitu kurang dari 20 batang. Bahkan, mereka mengizinkan penjualan rokok per satuan batang di kios-kios kecil. Hal ini dapat mendukung perilaku merokok pada remaja dan anak di bawah umur. Karena dari uang jajan mereka yang masih sedikit, mereka sudah dapat mencoba merokok dan tidak perlu membeli rokok dalam kemasan besar. Selain itu, berbeda dari regulasi penjualan alkohol sebagai minuman keras, remaja dan anak di bawah umur dapat membeli rokok secara bebas tanpa menunjukkan kartu identitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi terkait pembelian rokok di bawah umur dewasa, sehingga perilaku merokok untuk anak di bawah umur dan remaja menjadi suatu hal yang lazim untuk ditemui saat ini. Yang ketiga, setelah mencoba merokok,
Akhirnya, mereka tahu bagaimana rasanya. Mereka merasakan perasaan senang dan tenang karena nikotin di rokok dapat memicu pengeluaran dopamin, yaitu suatu senyawa tubuh yang dapat memberikan perasaan bahagia. Karena itu, timbul pikiran, wah ternyata begini ya rasanya merokok, enak ya, jadi senang rasanya. Hal ini akan menjadi pemicu bagi remaja dan anak di bawah umur untuk terus merokok. Sedikit yang mereka tahu, hal ini bisa membawa berbagai masalah untuk mereka, terutama karena mereka masih seorang pelajar. Yang pertama, prestasi belajar di sekolah mereka bisa terganggu. Yang kedua, perkembangan paru-paru mereka juga akan ikut terganggu. Yang ketiga, mereka akan lebih sulit sembuh saat sakit karena merokok dapat mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh mereka. Kemudian yang keempat, karena kebiasaan merokok mereka, akhirnya mereka mengalami kecanduan akibat rokok. Di tahap terakhir, yaitu tahap keempat, saat mereka sudah menjadi pecandu rokok, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk berhenti merokok. Hal ini dikarenakan mereka akan membutuhkan tekad yang sangat kuat untuk melakukan itu. Saat memutuskan berhenti merokok, maka akan muncul withdrawal syndrome, yaitu gejala-gejala penarikan akibat pemberhentian kegiatan merokok. Diketahui terdapat 73% kemungkinan orang akan mengalami kebiasaan mudah marah, 60% kemungkinan mengalami gangguan kecemasan, 60% kemungkinan mengalami kesulitan konsentrasi, dan 33% kemungkinan mengalami insomnia. Hal-hal tersebut dapat berdampak negatif pada kinerja pelajar di sekolah dan juga perilaku. Untuk berhenti merokok, kebanyakan orang sampai membutuhkan bantuan dari konselor khusus dan tenaga kesehatan lain seperti dokter dan apoteker. Peran tenaga kesehatan tersebut adalah untuk memberikan obat guna mencegah atau mengatasi gejala penarikan akibat upaya pemberhentian merokok. Nah teman-teman, banyak kan konsekuensi dari merokok? Oleh sebab itu, lebih baik jangan coba-coba untuk merokok ya. Tugas utamamu sebagai pelajar adalah belajar. Lalu, bagaimana cara kita bisa menghindari diri dari kemungkinan untuk mencoba merokok? Berikut ini tips. Yang pertama, bagi orang tua yang merokok, usahakan agar Anda berhenti merokok atau setidaknya usahakan Anda tidak merokok di depan buah hati Anda. Jelaskan pada mereka bahwa Anda tidak senang dengan apa yang Anda lakukan dan Anda sedang mencoba untuk merokok. Yang kedua, lakukanlah aktivitas yang positif dan menyenangkan dan jadikan itu sebagai hobi atau kegemaranmu. Kamu nggak perlu takut kalau kamu akan terlihat tidak keren karena tidak merokok. Karena menginvestasikan waktumu untuk melakukan kegiatan positif itu keren kok. Kamu bisa dalam melakukan olahraga seperti bermain basket, futsal, atau menantang dirimu untuk mengelilingi lapangan dalam waktu 5 menit. Atau kalau kamu nggak suka olahraga, kamu bisa kok berkutat dengan seni dengan cara berlatih menyanyi, menari, bermain gitar, atau menulis lagu. Kalau olahraga dan seni bukan minatmu, tentu saja kamu masih bisa melakukan hal lain seperti mengasah bidang akademikmu. Hal itu akan membuat kamu berpikir, wah emang ternyata rokok itu enggak. Percayalah, dengan memiliki hobi dan kegemaran positif itu, kamu akan terlihat jauh lebih keren dibandingkan merokok yang bisa menyebabkan kamu bau rokok dan gigimu kuning. Hal itu malah akan membuatmu dijauhi temanmu. Jadi, jangan merokok ya. Yang ketiga, belajar katakan tidak apabila ada temanmu atau orang sekitarmu yang menawari kamu rokok dan menyuruhmu bahkan memaksamu untuk merokok, katakan tidak pada mereka. Kamu tidak perlu takut membuat mereka tersinggung atau takut dijauhi oleh teman-temanmu karena teman yang baik tidak akan melakukan itu. Kalau mereka begitu, carilah teman baik yang mengerti bahwa pilihan dibuat karena semua orang memiliki hak untuk memilih. Tapi katakan tidak dengan sopan ya, bilang saja, kamu tidak tertarik untuk merokok. Yang keempat, kalau kamu merokok, kamu harus tahu seberapa besar biaya yang akan kamu keluarkan. Hitung aja dari uang jajanmu. Kalau dimisalkan nih, rata-rata pelajar mendapatkan uang jajan 30.000 per hari yang biasa digunakan untuk makan di sekolah, hangout bareng teman, beli kebutuhan sekolah, lalu mau kamu pakai lagi untuk beli rokok. Kayaknya nggak cukup deh. Harga rokok itu mahal loh. Kalau kamu mengorbankan uang jajanmu hanya untuk membeli rokok, kamu bakal rugi banget deh. Daripada uangmu kamu habisin untuk beli rokok, kami punya beberapa saran yang lebih baik untuk kamu. Yang pertama, kamu bisa gunakan uang itu untuk membeli buku bacaan yang menarik. Atau itu bisa kamu tabung untuk investasimu di masa depan. Atau kamu bisa mensedekahkannya untuk orang yang lebih membutuhkan daripada membeli rokok. Intinya, masih banyak kok hal positif lain yang bisa dilakukan dari uang jajanmu itu. Jadi, jangan membeli rokok dan uang jajanmu itu ya, karena lebih baik diinvestasikan untuk hal yang lebih positif. Kelima, pahami konsep berikut. Kalau kamu coba-coba, maka kamu juga harus bisa menanggung konsekuensinya. Jangan pernah anggap remeh apapun, termasuk keinginanmu untuk mencoba satu puntung rokok, karena dari satu puntung tersebut bisa menyebabkan kamu akan mencoba hal yang lain.
Yang harus kamu ingat selamanya, ketika kamu sudah menjadi pecandu, kamu mungkin harus menjalani seumur hidupmu sebagai perokok. Karena seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, keinginan untuk berhenti merokok itu sangat susah ditimbulkan, dan berhenti merokok itu sangat susah untuk dilakukan. Dengan mengingat hal itu, kami harap kamu akan membuat keputusan lebih bijak terkait pilihan-pilihan yang ada di hidupmu. Jadi, sekali lagi ingat ya teman-teman, jangan sekali-sekali mencoba merokok, karena merokok gak keren Segitu dulu ya video kami kali ini, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Sampai jumpa di video Komisi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang lain. Dadah! Terima kasih sudah menonton video ini. Video ini dibuat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah penyalahgunaan dan penggunaan salahan obat program pendidikan profesi apoteker Universitas Sanata Dharma. Video ini dibuat oleh Karin Clarita 198115075. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.